Halo Tech Learner, perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Program Studi Administrasi Perpajakan Angkatan 2020. Gue Nafla Duariendra dari kelas pajak 20B dengan NPM 20066028815. Nah, gue di sini nggak sendirian nih, tapi gue ditemenin sama partner gue, yaitu Hai, kenalin, gue Adinda Zahra dari Pajak 20B, NPM 266020714. jadi kita sebenarnya bikin video ini dalam rangka apa sih, Din? Nah, jadi kita bikin video ini dalam rangka memenuhi persyaratan nilai UAS salah satu matkul kita yaitu pajak penghasilan badan, dan juga kita di sini bakal ngejelasin nih ke tax learner tentang pemeriksaan SPT badan lebih bayar. Bener banget nih Tax Learner. Jadi langsung aja kali kita ke materinya. Nah, kalian udah tahu belum sih kenapa SPT itu bisa lebih bayar? Nah, status lebih bayar SPT tahunan PPH disebabkan karena jumlah PPH yang telah dipotong pihak lain itu lebih besar dari hasil hitung ulang PPH terutang yang dilakukan saat mengisi SPT tahunan PPH. Jadi kondisi tersebut itu sangat mungkin terjadi karena rumus untuk menghitung pemotongan PPH dan rumus untuk menghitung PPH terutang pada SPT tahunan itu memang berbeda. Hal ini umumnya terjadi untuk penghasilan yang bersumber dari pekerjaan bebas. Namun, jika penghasilan bersumber dari gaji pegawai tetap, maka tidak ada perbedaan rumus saat melakukan pemotongan PPH dengan saat hitung ulang PPH terutang pada SPT tahunan PPH. Nah, jadi sebelum SKPLB terbit, itu terdapat pemeriksaan pajak nih, tax planner. Pada prinsipnya, berdasarkan pasal 12 UU KUP, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Nah, biasanya kita menyebut sistem ini adalah self-assessment system, yaitu di mana wajib pajak dengan mandiri melaporkan SPT tahunan atau SPT masa. Nah, walaupun begitu, berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU KUP, DJP ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain guna melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, wajib pajak bisa diwajibkan untuk membayar kekurangan pajak dengan terbitnya SKPKB atau mendapatkan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dengan terbitnya SKPLB. Sementara SKPN terbit apabila pajak yang sudah dibayar wajib pajak sesuai dengan perhitungan pajak menurut pemeriksa. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan nih hasil pajak yang dibayar lebih besar dibandingkan pajak terutangnya. Maka DJP itu menerbitkan SKPLB sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 17A ayat 1 UU KUP. DJP setelah melakukan pemeriksaan itu menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Nah, buat yang belum tahu, gue bakal jelasin pemeriksaan yang dimaksud dengan NAFA tadi. Nah, jadi pemeriksaan itu memiliki dua kriteria, yaitu pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan dan yang kedua pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, dalam kasus SPT lebih bayar, dia ini masuk ke pemeriksaan dengan kriteria pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan nih teman-teman. Betul banget nih. Jadi pemeriksaan dalam rangka kepatuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemeriksaan khusus yang dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis resiko. Dan yang kedua ada pemeriksaan rutin yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, kalau yang dijelasin oleh Nafa tadi merupakan kriterianya, gue bakal jelasin mengenai tahapan-tahapan dalam pemeriksaan pajak. Nah, yang pertama yaitu persiapan pemeriksaan, yaitu ada mengumpulkan dan mempelajari berkas wajib pajak, identifikasi wajib pajak, analisis kuantitatif dan kualitatif, analisis laporan keuangan, identifikasi masalah, program pemeriksaan, menentukan dokumen yang akan dipinjam, menyiapkan sarana dan prasarana. Lalu di tahap yang kedua yaitu melakukan pelaksanaan pemeriksaan, diantaranya terdapat penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan, lalu pemeriksaan kantor, pertemuan dengan wajib pajak, pemeriksaan di tempat wajib pajak, peminjaman buku, catatan, dan dokumen wajib pajak, kegiatan apabila terdapat penerapan pemeriksaan oleh wajib pajak, yaitu berupa penyegelan, lalu permintaan penjelasan atau keterangan.
Lalu selanjutnya perubahan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan. Dan yang ketiga pemeriksaan atas buku, catatan, dokumen, dan keterangan lain. Lalu yang terakhir terdapat laporan, yaitu yang pertama kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. LHP ditandatangani oleh Kepala UPP untuk mengetahui yang pertama, pos yang diperiksa telah sesuai dengan rencana pemeriksaan dan perubahannya, dan yang kedua dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut, DJP akan mengeluarkan hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, berupa laporan hasil pemeriksaan atau yang biasa disebut dengan LHP. Nah, apa aja sih laporan hasil pemeriksaan ini? Yang pertama, itu ada ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa, sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, ada simpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga itu ada pengungkapan informasi lain yang berkaitan dengan pemeriksaan. Nah, selain LHP ada juga nih produk hukum lain yang diterbitkan oleh DJP, yaitu yang pertama SKPKB, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang kedua SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang ketiga SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan yang keempat SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nah, setelah diterbitkannya LHP dan produk hukum yang telah dijelaskan oleh Dinda tadi, gimana sih jika hasilnya itu menyatakan bahwa SPT tersebut lebih bayar? Jadi, jika yang dapat kita lakukan, jika mendapati SPT lebih bayar berdasarkan pasal 17B ayat 1 UU KUP, wajib pajak itu dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang biasa disebut restitusi kepada DJP. Setelah permohonan wajib pajak itu diterima secara lengkap, maka KPP akan melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Jangka waktu pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak itu selama 12 bulan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, gue bakal ngejelasin nih gimana sih prosedur permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi yang pertama, wajib pajak itu harus mengajukan permohonan restitusi kepada DJP di tempat KPP, tempat PPP terdaftar atau berdomisili. Lalu, SKPLB bakal diterbitin oleh DJP paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Lalu yang ketiga, apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi dikirimkan, DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan. Lalu, apabila SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan atau setelah jangka waktu tersebut berakhir. Lalu, yang terakhir apabila SKPLB terlambat diterbitkan oleh DJP, BP akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB. Jadi, itu sedikit pemaparan dari kami buat kalian para wajib pajak yang mendapatkan SPT dengan keterangan lebih bayar. Tenang aja dan jangan panik, karena kalian bisa melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak seperti yang sudah dijelaskan oleh Dinda tadi. Benar banget tuh, Naf. Jadi, sekian yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang gue dan Nafla jelasin di sini bisa berguna buat kalian yang masih bingung nih tentang pemeriksaan dan hasil SPT yang lebih bayar. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan makasih udah nonton video ini sampai akhir. Bye, thanks, Lena.